Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Dewi P dengan NIM 24044111367 dari kelas 2I. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Pemodelan Basis Data Menggunakan ERD. Nah, adapun agendanya yaitu yang pertama, pengertian Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua, fungsi ERD. Yang ketiga, komponen ERD. Yang keempat, manfaat ERD. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan ERD. Yang keenam, langkah-langkah pembuatan ERD. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Selanjutnya, pengertian ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari suatu sistem basis data. Dan ERD juga merupakan alat bantu dalam tahap perancangan konseptual basis data yang memungkinkan perancangan sistem untuk mendefinisikan kebutuhan dari suatu sistem informasi tertentu. Nah, selanjutnya, adapun fungsi ERD. Fungsi dari ERD ialah untuk memodelkan kebutuhan data secara konseptual sebelum diimplementasikan dalam bentuk fisik pada sistem manajemen basis data atau DBMS. Salah satu fungsi penting dari ERD ialah sebagai alat komunikasi antara analisis sistem, pengembangan, dan pemangku kepentingan non-teknis. Adapun fungsi lain yaitu sebagai dasar dalam proses desain basis data relasional. Selanjutnya, 3. Komponen ERD. Komponen pertama dan paling mendasar dalam entitas. Entitas mempresentasikan objek nyata atau konsep yang memiliki eksistensi dalam sistem dan perlu disimpan informasinya. Entitas dapat orang, tempat, benda, kejadian, atau konsep tertentu seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, atau transaksi. Setiap entitas memiliki atribut, yaitu karakteristik atau informasi yang melekat, seperti karakteristik atau informasi yang melekat pada entitas tersebut. Komponen berikutnya adalah komponen yang menggambarkan hubungan logis antara dua atau lebih entitas. Relasi ini menunjukkan bagaimana saling berinteraksi dalam suatu sistem. Selanjutnya, manfaat ERD. 1. Kemampuannya untuk membantu memahami dan mengorganisasi kebutuhan data dari suatu sistem secara sistematis dan struktur. Manfaat yang kedua yaitu sebagai alat bantu komunikasi yang efektif antara analis, sistem, pengembang, dan pemangku kepentingan non-teknis. Dan manfaat yang ketiga atau terakhir yaitu sebagai dasar dalam proses pembuatan model relasional di mana hasil dari ERD dapat dengan mudah ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk tabel dalam basis data relasional. Kemudian, kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ERD adalah kemampuannya dalam menyajikan informasi secara visual dan mudah dipahami. Kelebihan yang kedua atau kelebihan lain dari ERD adalah diagram ini sangat berguna dalam mengidentifikasi entitas penting, atribut yang diperlukan, serta hubungan antara data sebelum proses pengkodean dimulai. Nah, kekurangan ERD adalah keterbatasan dalam menangani aspek dinamis dari sistem, seperti alur proses atau logika bisnis yang kompleks. Yang kekurangan lainnya adalah bahwa dalam sistem yang sangat kompleks dan besar, ERD bisa menjadi terlalu rumit dan sulit dibaca. Adapun langkah-langkah membuat pembuatan ERD. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan informasi dari sistem yang akan dibangun. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi entitas pertama yang terlibat dalam sistem. Yang ketiga, menentukan atribut dari masing-masing entitas. Yang keempat, mengidentifikasi dan menetapkan hubungan atau relasi antar entitas. Yang kelima, menentukan kardinalitas dan partisipasi dari setiap relasi. Yang keenam, menggambarkan ERD secara visual menggunakan simbol-simbol standar. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan validasi terhadap ERD yang telah dibuat untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan telah terakomodasi dengan baik dan tidak ada relasi atau atribut yang terlewat. Yang terakhir, kesimpulan. ERD merupakan salah satu alat bantu yang sangat penting dalam proses perancangan basis data. ERD memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi proses desain
basis data, mendukung komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Mungkin cukup sekian penjelasan PowerPoint dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.